Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, la khawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, ya Khayyul, ya Qayyum, ya Manan, ya Azimu, ya Jal Jalali wal Ikram. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para hadirin, para asyatid, para huzaz, para tokoh alim ulama setempat yang tak sempat kami sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, cinta saya, takjim saya. Hadirin yang berbahagia, bicara masalah perkawinan, memang makhluk Allah geladi alam dunia ini berpasang-pasangan. Orang laki timbalannya perempuan, perempuan timbalannya lelaki. Ciptakan perempuan semua berabe. Tapi kalau Allah ciptakan lelaki semua nggak ada perempuan, berabe, anak muda habis, kambing orang pada gede. Tuh, didahulukan abdun nikah, duduk di akad pernikahan yang cukup 5 perkara. Pertama, musyawarah pengantin laki, pengantin perempuan, orang tua wali menghadap sama penghulu. Rukun nikahnya disebut, 2 kalimat tauhidnya disebut, berikut mas kawin, itu baru manusia sah di akad nikahkan. Kalau zaman dulu sampai zaman sekarang orang nikahin anak sok-sokan. Umpama contoh, saya terima nikahnya Siti Aisyah binti Haji Hasan dengan mas kawin Al-Quran dan sajadah perlengkapan sholat secukupnya. Saksi ditanya sah, ya kebangetan sah. Tapi kadang-kadang dosa, ala dosa. Kalau mas kawinnya Al-Quran dibaca, kalau sajadahnya dipakai sarapan sholat, mungkenanya dipakai seragam sholat, dipakai jadi pahala. Kalau ditinggal tuh yang ngajakin dosa. Mas kawin mah paling sedikit emas, lawan kata mazhar. Sebab emas mah di mana-mana ada, di Saudi Arabia banyak. Makanya ada tebak-tebakan, tong depan kaleng, belakang kaleng, tengah-tengah emas, ya tukang minyak itu. Iya. Jadi mas kawin paling sedikit emas. Saya terima nikahnya Siti Aisyah binti Haji Hasan dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Saksi ditanya sah, baca doa barakallahu lajim wali walidina wali walidikum tuh. Tapi kalau kata saya mah lebih cakep mas kawin. Saya terima nikahnya Siti Aisyah binti Haji Abdullah dengan mas kawin celana kolor baru, berikut isinya. Nah, itu cakep banget. Sebab kalau laki kita nyeleweng, lu bawa kemana mas kawin gua? Ini anak kecil namanya nonton ceramah, mana pakai celana kolor doang. Biji kormanya pada nongol. Ibu bapak para hadirin, bila mana dia punya anak, mudah-mudahan anaknya keturunannya menjadi pemuda yang soleh, perempuan soleha, patuh kepada kedua ibu bapak, bangsa dan negara serta agama. Punya anak mah penting ibu, kata saya mah. Umpama satu orang gedung bertingkat kaya raya, mobil ada 15, AC-nya adem-adem alias anyep, tanah ratusan hektar, duit bukan miliaran triliunan, udah jelas kaya. Lantas nggak punya anak, emang enak hidup? Harta benda buat siapa? Hiasan dunia mah anak. Tapi sebaliknya, anak ada 17, cucu 48, nggak punya duit, mungkin puh yang sana, mungkin puh ya. Anak bisa menjadi pemuda berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, tidak cukup didoain oleh kiai setempat. Tergantung kita mendiktenya. Makanya aja nyanti nintak bocah ngerjain PR sama nyanya anak-anak. Ada resep-resep malam tertentu. Malam apa aja itu? Malam Kemis, malam Senin, malam Jumat, nyitak bocah. Ini saya mau tanya ibu, ini malam apa? Nah boleh dantar boleh.
Kalau tenda udah dibenain. Anak kalau udah umur segini 6 tahun 7 tahun tidurnya baidun. Apa itu baidun? Jauhin. Kamarnya kudu dipisah. Bapaknya pulang dari mana-mana jangan langsung numbrang istri. Ambil air wudu, sholat maghrib disambung sholat isya ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Kalau zaman kita dulu itu pakai lampu ditaruh di kolong tempat tidur. Bukan kebakaran, bukan. Kalau anak kita mendusin sama juga nonton wayang kulit. Bocah ngeliat bayangannya, kata anak, apa sih goyah-goyagan ya? Anaknya paham, lawan mak. Ya bapak teguling tuh. Hasil karyanya berdua ab-ubu at-iti angting bunting. Makanya tong dosa mah paling gede ama ibu tergantung ama bapak. Ibu mah ada sebutan 3, iya umi, abi, bapak. Kemudian dengan guru, terutama guru ngaji, guru sekolah, guru silat kudu dihormatin. Ada kenang tulanya, ada dorhakanya. Bapak orang perempuan kalau lagi hamil 3 bulan, pagi-pagi belum kena nasi, lobi-lobi dikeletuk. Asam muda dikremus, sama nasi ceneh, sama matahari takut, sama laki gedeg, sama ratusan baru, demen banget. Saya buka kartu, saya kalau ceramah bukan kipas angin, dipasang atau gamis dirogoh. Gua tanya berapa duit amplopnya, sama bayaran si mancung tuh. Ya Allah, 3 bulan. Tapi biar kayak gitu juga dosa mah paling gede sama ibu tergantung sama bapak. Orang laki penceramah dapat duit, hansip dapat uang ronda, coba nyuci ibu 3 bak penuh apa digaji sama laki? Kagak. Biar supaya ada pesito dari Allah, ibu nyuci baca sholawat, cuciannya bersih, sholawatnya banyak, dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, apa sih itu syafaat? Artinya syafaat pertolongan. Tuh, orang kebayaran lama yang rajin baca sholawat dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita ke jalan minaz zulumati ilan nur. Gilas cucian baca sholawat, cuciannya bersih, sholawatnya banyak, gilas saja bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kutangnya turun taeki sampai sebegitu. Orang laki misalnya dapat objek 100 juta gede, taruh 90 juta di pesito, tinggal 10 juta. Istri kasih 5 juta, orang laki punya duit 5 juta, makan di restoran daging empuk sate gurih. Apa inget po orang laki sama anak? Ingat? Hah? Orang laki punya duit 5 juta, makan di restoran daging empuk sate gurih. Apa inget orang laki sama anak bu? Sate doang desohorin sampai empuk banget dah. Tapi orang perempuan saking sayangnya sama anak, kondangan 10.000, makanan orang dibawa semua. Habis uli pada nempel di selampe. Makanya besok kalau kondangan yang bawa selampe kecil, taplak meja, gelar. Ibu jangan kesinggung, saya lagi masih kecil begitu saya. Suka dibawain berkat, sama mak berkat nggak seragam, nasi uduk, bawang goreng, bihun, atasnya melon, udah lender banget. Tapi anak mementingkan dibanding berkat, lawan kata barokah, daripada ngembrek diangkat. Tuh berkat mah, daripada dibanding judi, togel, pakong, rolet. Binatangnya panjang banget itu togel, palanya di Singapura, buntutnya di Kebayoran. Yang kurang ajar orang masang togel, dia baca kodenya, binatangnya mulutnya lebar, palanya di kidul, kakinya belak elor. Apaan ini ya? Dia puyang, dia buang, bininya endakom di depan TV. Waduh, yang begini mah kode alam, yang begini mah buaya. Bini dikata buaya. Kadang-kadang ibu laki gila judi, ibu ngomongnya salah. Bang, lu gila judi, gila perempuan, kalung gua lu jual. Gua nggak senang dari dunia sampai akhirat. Lah laki gila judi, kita nggak senang dari dunia sampai akhirat, senangnya lembangan mana? Kadang-kadang orang dinasehatin salah juga. Lu ngomong mulu, ngoceh mulu mah, biarin gua judi, gua apa, udah mati mah masing-masing kuburannya. Gua mah judi juga gua sholat boleh, judi lagi, sholat lagi, maksiat lagi, sholat lagi, maksiat lagi. Cuman saya ngerih matinya lembangan mana. Itu doang. Kan ada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul
mati dalam kebaikan. Ibu, kalau laki kita gila judi jangan dimarah-marahin Bu, ikutin ya Bu ya. Matanya ngan, waduh kurang bareng. Matanya ngan, duitnya ab, badannya lem, jangan dimarah-marahin, gelarin tikar baru. Taruhin air kembang, kebetin surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah biar lagi kita insaf Bu, saya ajarin resepnya. Ambil air putih 1 gelas, baca Fatihah 3 kali, jangan napas, sembur mukanya. Insaf Ustadz, insaf belum tentu digaplok kita. 3 bulan. 3 ditambah 3 6, 6 ditambah 1 7. Celantang kayak gunung salak, miring tumpah, dakom takut pecah. Dari alam janin sampai alam kandungan nih anak. 7 bulan. Ini Sumbang tanya sebab lain kopi, lain masakan, lain lubuk, lain belalang. Di daerah Kebayoran Lama masih ada sakral 7 bulan. Nyaut barang ada. Orang mati masih ditahlilin. Cakep, bertaziah namanya, ketemu assalamualaikum disambut waalaikumsalam, beri salam, pahalanya udah gede banget. Zikrullah, tasbih, puji, Al-Quran yang dibaca, udah nggak ada musyriknya pakai. Beragama Islam, Islamnya ahli sunnah wal jamaah, imamnya Imam Syafi'i. Kalau tukang ngebomin hotel Imam Samudra namanya. Kalau bikin rujak 7 bulan jangan 7 rupa, kedikitan, buah-buah yang lain kesirian. Kalau ada duitnya bikin 17 rupa, biji karet, bernuk, campur. Paling habis 7 bulan senggoyongan. Si Manjung warungnya belah mana ya. Kadang-kadang orang Betawi lidahnya doyan banget pedas, bikin rujak 7 bulan apa pedas, banget apa pedas. Begitu keluar anaknya mendelik. Itu bininya siapa sih tawanya begitu ya. Lah nonton Ustadz sih kata pakai kudungan. Nonton Kiai mah mau kayak kudungan kok. Bapak, orang perempuan berkudungan selain busana muslimat itu ada faedahnya, selain ada sunahnya, pahalanya banyak. Orang perempuan pakai kudungan. Kalau gerimis nggak tapi pilek, kudungan mah ada sisa pisang bisa dibuntel. Yang kupingnya congek ketutupan bener, kudungan. 9 bulan celentang kayak gunung salak, miring tumpah, ngedakom takut pecah. Kalau zaman dulu orang norak, istri lagi hamil, rumah ditaruhin duri cantel. Dia kata setan takut. Namanya iblis laknatullah, tempatnya dipunduri. Rumah kita ditaruhin duri, sama juga anak kecil dibeliin trompet. Jangan. Apalagi 2 tahun yang kejadian saya enak banget dah. Daun kelor sama bambu kuning pada laku. Dia kata ganas kolor hijau. Jangan. Baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Tuh begitu. Minta ilmu apa aja sama kiai mah ada, sebab kalau kiai pelit sama ilmu nih di akhirat laksana laron kagak berbulu. Muter di situ aja. Oh, sekarang pengangguran lagi pesat. Ilmu nyari duit ada, ilmu mancing saya kasih. Bab itu kalau mancing ikan kakap sekilonya 15.000, kalau kita dapat 1.000 ton bukannya kaya. Kalau ilmu mancing lihat bini kita tidur. Tuh, nindaknya baca bismillah 3 kali. Kalau bini kita tidur miring kanan, ini syarat ilmu mancing, megang pancingnya tangan kiri, ilmu mancing coy. Kalau bini kita tidur miring kiri, megang pancingnya tangan kanan, ini ilmu mancing, jangan salah. Kalau bini kita tidurnya nengkurep, megang pancingnya tangan 2. Nah kalau bini kita tidurnya celentang, itu jangan ditinggal mancing. Bah bini kita lagi neger. Bisa diketulin hansip itu mah. Tuh. 9 bulan lahir dan ini anak berobot, kecerot, oa dari alam janin, alam kandungan menginjak alam dunia yang penuh tantangan. Ini anak diazanin di kuping kanan, dikomatin di kuping kiri. Kok begitu Ustaz? Orang azan untuk sholat, khayyalas sholat. Tapi ini anak keluar dari kalbu ibunya, terdengar kalimat ilahi Robi di kedua telinga anak kita, dibacain Fatihah daripada dinyanyiin Abang Toyib yang kagak pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran ke mata, lu kagak pulang Toyib. Anak lu sempak nyampe pada melengso. Daripada dinyanyiin Jablay. Enak bener lagi ngetren zaman sekarang tuh Jablay. Ada. Sejata masa kebinaria, pulang-pulangku berbadan 2.
Emang apa abang gak pulang sayang, abang mampirnya di Pulau Gebang. Lai. Ini kiai ngapa jadi begini ya? Ya Allah. Lu mah gak ngerti po, jablay tibang tawa doang. Asal usul jablay po nih ya. Kalau lo mau tahu asal usul jablay, itu batang singkong sejengkal digodot. Setumpuk itu tanah musim hujan dipacul. Diblebesin batang singkong. Dapat 10 hari merintis tunasnya. Dapat 6 bulan 10 hari dicabut nyaut bareng jadilah ditaruh dulu singkong. Minyak kelapa digodok di kompor gas blebek. Itu singkong diparut, gesrek, diemplek-emplek, ditarin gula, digoreng, matang, itulah misro, goblok. Misro dulu. Dibagi-bagi baru jablay. Tuh. Itu asal usul jablay. Lah kita ngomong udah capek banget. Atau singkong diparut ya misro dulu. Dibagi-bagi baru jablay. Kemudian udah lahir nih anak, diazanin di kuping kanan, dikomatin di kuping kiri. Perbaiki nama anak. Perbaikilah nama anak. Nama-nama Islami. Biarin orang kebayoran lama namanya mangap semua. Rodia, Hamimah, Saoda, Rodemah. Biarin. Bang Mancung bininya mangap apa enggak? Ah? Siapa? Tuh Neng Iya. Mangap. Beli pepaya sama sambal pucung. Neng Iya bininya Mancung. Biarin mangap. Ada di aksara Al-Quran. Radiya fahuwa bi isati radiya fa umuhu hawiyah hamaha pujuraha. Kadang-kadang namain anak, adanya si Susi, empoknya si Gugun, mau nyuci nggak punya sabun. Adanya si Dedi, abangnya si Engki, orang lagi sedih di ban bengki. Kadang-kadang namain anak pendek Tuti, abis kentut mati. Atau taruhin yang mangap ujungnya Tuti Alawiyah. Jadi menteri peranan wanita, anak kiai lagi. Tuh, ya. Oh anak saya 10, ini jumlahnya 10. Perempuan 3, Rodia, Hamimah, Marfu'ah, ada di aksar Al-Quran. Tinggal 7 lelaki. Paling gede namain Ilham. Ketelak lawan kata Alhamdulillah. Yang kedua Amin, Ilham, Amin, Rohman, Rohim. Nomor 5 Maliki. Nomor 6 Ihdinas, Dinis namain. Nomor 7 Waladhalin, Pudoli. Manggil makan gak tua-tua ketok piring kaleng, teng Al-Fatihah, kumpul. Habis bakul nasi dikeduk. Tuh. Ya. Oh nama julukan banyak Pak. Nabi namanya banyak. Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Sayyidil Mursalin, Mustafa Rasulullah, Al-Amin, orang yang terpercaya. Oh anak saya namanya Ali, boleh Betawi Ali. Ali, sahabat Rasul, menantu juga Sayyidina Ali, Baginda Ali. Anak kebayoran lama namanya Ali, boleh masih kecil disayang tong Ali. Udah gede jadi insinyur, kaya Ali Jaya, miskin Ali Bapet. Lagi masih kecil kagak cebok Ali Kepet. Oh, itu nama orang. Oh. Kemudian nih anak diberi ASI. Apa itu ASI? Air susu ibu, halalan thayyiban. Ibunya sering baca Al-Quran, sholat farz malam 5 waktu dijalankan. Anaknya nyusunya sama ibunya, udah gede jadi kiai, pantas air susunya halal dan baik. Sapi halal. Sapi halal, dagingnya halal, ucisnya halal, tulangnya halal, ditangkar, tapi kan kurang baik untuk anak. Sapi makanannya dedak, dicampur rumput, anaknya netek sama sapi, udah gede bandel, pantas ngaji tong, sekolah tong, goga bak. Oh, sama sapi.
Bukan kita aja pernah disusukan, Nabi kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kepada bundanya Siti Aminah Tuzuriyah. Kapan itu baginda Rasul dilahirkannya? Tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul lawan kata bunga. Nabi dilahirkan bunga segar-segar bertumbuhan. Nabi malain sama kita. Lahir Senin, hijrah Senin, wafat pun hari Senin. Kalau kita kan terbalik. Ada yang lahirnya Senin, matinya Minggu. Nabi kalau dia lewat tidak pernah ada bayangannya, awan selalu setia. Kalau dia buka gomisnya, di sini ada stempel dari Allah, tulisannya khalaqun nubuwas, kesempurnaan daripada Nabi. Lain nama preman. Dibuka tato segede-gede rengginang. Itu mah hobi kali. Tuh. Isnain sebenarnya 2, Pak. Ahadun 1, Isnain 2. Kita mah kepengen berabe Senin. Salasa 3, kita mah Selasa. Arba'ah, kita mah Rebo. Homsah, kita mah Kemis. Makanya surat Tabat Siada Abi Lahabi Wattab jarang dibaca. Artinya celaka kedua tangan Abu Lahab. Ketika baginda Rasul dilahirkan ke muka bumi. Ini Abu Lahab nyata-nyata preman kafir, biang kafir, nanya omongan kita aja. Udah lahir Siti Aminah, udah. Bebayinya apaan? Lelaki, lanang. Girang bunga Abu Lahab. Nyembelih onta 40 ekor unta, nyembelih kambing 40 ekor kambing. Makanya Abu Lahab biar preman kafir, biang kafir, malam Senin, hari Senin siksaannya diringankan dikit. Ini mancung, saya mau tanya, nikahin anak motong apa ini? Biarin kuyuk juga nggak ngapa-ngapa. Ada sunahnya. Cuman artinya celaka kedua tangan Abu Lahab ketika baginda Rasul dilahirkan ke muka bumi. Seluruh di alam jagat insan ikut bersalawat termasuk kambing. Abu Lahab murka, matanya merah kayak bara api, kukunya panjang-panjang dipanggil. Ini Abu Lahab ibarat di perwayangan marah wana. Kambing! Kambing nyaut. Kambing ngomong apa barusan tadi? Berselawat ya Abu Lahab. Bagaimana namanya kambing? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibeset mulut kambing dari muka depan sampai ke pantat-pantat. Brebet. Matilah kambing. Makanya pengorbanan kulit kambing mah ibu jangan main-main. Ibu habis baca Al-Quran, sholat isya, Quran dibaca, dicium, ditaruh, tulisannya di kertas titik putih yang bersih, tulisannya penuh dengan kalimat ilahi robi, dicium, ditaruh. Tapi kalau kulit kambing kesian dah, nempel di rebana, ditabuk, nempel di bedug 5 waktu dikemplang. Apa aja ada yang sunahnya orang kebayoran lama pakai. Nabi habis perang Hud menang disambut dengan rebana. Orang tua kita dulu asal asrakal makerbana tuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Prok bing prok prok bing prok prok bing prok. Bocah nyautin sama amat sama Barbana. Sama-sama bibir gua capek tolol. Makanya umat Islam kali kempul buaya mangap kumpul di masjid enak dah. Ibu ini kan musim hujan ya. Itu kalau musim hujan kita ibadah sama laki sedang enaknya. Jam 4 lewat dikit yang azan anak muda digentak laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sonoan ngemplak mulu. Udah hujan ngerias, angin gede, yang azan kong meo. Udah gigi ompong, iga jarang, jenggot berbulu jagung, tak azan. Amyahu akbar, amyahu akbar, amyahu. Labini nyautin terusin bae. Ya Allah, Allahu Akbar. Coba kalau anak muda mah di masjid subuh. Subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nuzur. Warga yang ada di kebayoran lama kita kumpul salat berjamaah di masjid. Salatullah salamullah. Belasana lagi nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah.
Haji Cacan datang, beduk pukul. Bapak Haji Saidi nyautin, buruan. Iya. Yang nabu beduk preman baru insaf. Nih tadinya kambing gue diseruduk mulu nih. Tadinya lagi masih hidupnya gue diseruduk mulu nih. Bapak Haji Saidi nyautin, lu ngancam. Udah pukul. Subuh. Tek 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 tek. Tung. Dung 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 dung. Kalau subuh lagunya sayuk-sayuk hizaz, enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aki-aki tukang bayam ngulet. Ntar kalau pakai bocah, masya Allah, kita tidur nyamuk mulu, masya Allah, udah gara banget ini. Usya ilah, aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kalau beduk maghrib, irama ayam naik kepunan, rada gencar. Beduknya juga galak. Tek 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 tek, tung 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 tek tek tek, tung tung tung. Azannya galak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya rada galak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beduk maghrib. Itu yang namanya masuk ke musola, Pak. Pangkat bupati masuk ke masjid, buka sendal, ambil air uduk, madep ngulon bupati. Camat ngambil air uduk, buka sendal, camat madep ngulon, lurah madep ngulon, presiden madep ngulon, betul. Sama juga ajal mergut Jawa, siapa aja madep kiblat. Sebab kalau Allah hendaki kullu nafsin za'iqatul maut, barang apa saja yang bernapas di alam dunia mati, kelapa yang tua jatuh, yang cengkir jatuh, yang sedang pun jatuh, umur pun begitu. Alda cakep banget, mati nori hidup. Umur mah. Kecil-kecil jadi manten, Sukma Ayu, ibunya Khajanane Wijaya, pemain bajai bajuri, bapaknya sutradara yang handal Zainal Abidin. Sukma Ayu cakep banget, mati bolot hidup. Umur sebegitu, Pak. Hidup seperti binatang ayam. Ayam beduk maghrib yang punya kandang masuk ke kandang, yang nggak punya kandang naik ke kebun jambu. Ada orkes nggak joget, orkesnya juga istirahat. Ada minuman keras, brandy, Manson, TKW, topi miring, nggak mabok. Malam nggak ngayap, ada judi, gaplek, pincer rolet, nggak main gaplek. Makanya insan yang ada, manusia yang ada, daerah Kebayoran Lama kalau beduk maghrib masih ngayap, masih mabok, udah jelas otaknya kalama ayam. Waduh nih Ustadz ceramah judes amat, pulang gue cegat-cegat pengen tahu. Lu cegat di kulon, gue lengetan. Lu cegat di wetan, gue lain ngulon. Lu cegat di 4 penjuru, gue nginep di rumah mancung. Apa aja masih ada. Kadang-kadang ayam jam 10 malam kukuruyuk. Orang yang bocah anak perawan siapa itu bunting, bego. Ayam jam 10 kukuruyuk bukan anak perawan bunting, kita belum sholat isya dibangunin nama ayam. Fajar sodik mendatang, malam berganti siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairu minan naum. Ayam turun, kukuruyuk. Makanya kalau kita ngaji tafsir, ayam pelung lakunya mahal, bisa 10 juta. Bak, bak, bak. Kuliah kok. Haknya hak kita ya kok, kolbu hati bangun sholat, sampai ayam ABG belajar kukuruyuk segini. Kekebaknya doang kuat, bak, 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 bak. Kimil kiki. Kita mah tidur. Jam 6 ayam turun dari pun jambu, jam 7 telinga kenyang. Dapat rizki dari Allah, sisa manusia makan. Orang dulu bilang engkongkong, kita dulu bilang tong banget siangan rezeki di batol ayam. Jam 8 nyantai itu ayam. Jam 9 udah 4 kali kawin. Jam 10 bronya ente. Enggak kayak kucing kawin belum, genteng musola merosot.
Itu Yuni mah Yuni ayam para hadirin. Oh, ya. Gitu Ibu. Biji di atas kepala teratur, ceramah lempeng, sembayang dangat, dagang miring, main gaplek malang benar. Makanya Iwan Batara kalau ada tamu lihat pecinya. Kalau dia datangnya begini nih, pinjem duitnya banyak. Tapi kalau tamu kita datangnya kopiannya nunduk begini nih. Assalamualaikum. Rohaya si Arifin ada. Udah kalau begini Rohaya, masya Allah. Tertanda nggak punya duit itu tamu kita. Punya duit 100.000 kasih barang 50.000 mah. Jadi hidup laksana peci di atas kepala. Emang orang dulu bilang cari istri ambil 3 aksara. Pertama hurufnya dan, kedua din, ketiga dun. Aksaraannya ejaannya dan din dun. Dan cari bini yang pintar dan din yang taat dengan agama, ketiga dun dunia yang luas. Siapa orang laki nggak bangga istri cantik taat dengan agama, anak orang kaya bangga laki. Ini mah kadang-kadang jadi bini udahnya jelek, pendek, hitam, ngambek mulu. Saya Rohaya. Oke. Punya istri ambek gede, muka temblem. Wah, asal mana ngambek percis celengan semar. Gue mah asal mana anu najis semangat ya emang mulak. Gue mah asal mana anu gak enak banget dah. Apa tuh? Jangan ya. Juga suami manggil istri nama yang kebaikan, berakhlakul karimah. Ketemu assalamualaikum disambut waalaikumsalam, doa mendoakan. Nabi ketemu dengan sahabat, assalamualaikum wahai arba'a bisyahabat. Sahabatnya ultin waalaikumsalam labbaik ya habibi ya Rasulullah. Di kampung saya udah canggih pak. Tuan Haji punya motor King Cobra, mandor motornya GL Pro, nggak sempet assalamualaikum. RT di motor ngeng, RW di motor ngeng, ketemu TW. Jangan. Nabi istrinya Siti Aisyah pipinya kemerah-merahan manggil istri wahai Siti Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan, artinya meneng si menor. Tuh kita juga kalau bini kita gemuk apa salahnya manggil bini neng, gemol sini sayang. Ini mah kadang-kadang udah bini hitam manggil bini keling keling, lo masak apain keling? Bininya nyautin mepes oncom ke ompong. Jangan, nggak boleh. Jadi jadikanlah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah yang senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobat tercinta, kali ini saya mau hikayat sahib teman hikayat cerita. Jadi teman kita yang bercerita sahibul hikayat. Pada malam ini saya ambilkan judul cerita yang berjudul dan bertitel yang akan saya bawakan, sebuah cerita sapu tangan duit si gobang yang akan saya bawakan. Saya minum dulu ya. Ini siapa sih gelasnya laka gede amat sih. Aduh, sampai kepala si Arifin. Aduh. Al-Kaisah dan kata di dalam Sahibul Hikayat, di sebuah istana benua negeri di negeri Bahrum Sa'alam, rakyat-rakyatnya sehat walafiat, tanam-tanamannya Tuhan kasih hidup subur, tidak kurang suatu apa-apa, jarat protein sayur mayurnya pun nangka landak lain, pun pepaya lain, pun tomat lain, sebab kalau disamain berabe nih urusan. Kita ceritakan ada kampung namanya Kampung Tapakur. Kalau kampung kan ulu jami, ulu atas, atas nama, ulu atas. Di situ lagi ada cipulir, air, mulir muter, jadi air muter. Kebayoran lama, ngidul lagi tanah kusir, artinya supir delman. Ngidulin lagi ada Pondok Pinang, artinya pondok kemenangan. Ini di Kampung Tapakur ada seorang jawara namanya Bapak Sarkada. Namanya Bapak Sarkada. Bajunya yaitu hijau pupus pisang. Terbuat dari sutra nanas. Sutra nanas dikebut, dipecut, dipaku, nggak nyangkut. Pakai golok. Gagangnya tanduk kebo bule. Nih Bapak Sarkada. Artinya jawara bukan tukang bacok orang, bukan tukang nabokin orang, itu mah namanya orang gila.
Kalau ada orang berantem dipisahin dari selalaman. Nih Bapak Sarkan, kumisnya sedang kayak potongan tali air. Ya kayak kumis segini sedang tuh, abang kita yang di depan sedang. Jadi kumis yang kegedean kayak tanduk kebo. Sebab kalau kumis kegedean sholat di balik pelupuh. Nggak pakai sajadah, kan ruku subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi kejepit. Aturan Allahu Akbar dicabut jepit, aduh akbar tuh. Bapak Sarkada punya istri. Siapa istrinya? Namanya Siti Mujennah. Cuman orangnya weldes, udahnya bawel judes. Gambreng. Sarkada lagi duduk di bangku jomblang jambing sembari ngisep rokok cerutu. Set belha. Objek nggak masuk, apa nggak masuk, duit nggak punya. Set belha. Set belha. Set belha. Kemarin iyalah tuh rokok ya, namanya dongeng apa be gua kata ya, masa lu menang lawan gua. Setbol sembari nyanyi, duhai nasib kini ku jadinya merana hidupku, oh sepanjang mata tebang dengkuj tebang dengkuj. Manggil istrinya dengan sopan, Neng, istri abang Siti Mujennah. Mujennah keluar pakai baju pagar irian ke kemben. Segimana najis ya malaki begitu, najis banget ya. Kagak ngapa-ngapain, bendok mulu di sengkelang. Gue nyesel kawin malu bang, gue tahu begitu mending gue kawin sama si mancung. Gue ngelayanin teh manis segala macem, enak banget. Ya utang di warung, gue gak utang kayak tasdik. Nah iya, orang sampai kayak gitu banget. Ya Sarkada dia bingung, set belha. Dia ngerokok nggak timpalin. Datang adenya seorang petani, anak mana? Anak Teluk Naga, namanya si Sarmin. Seorang petani, ngomongnya panjang. Assalamualaikum, adik abang Sarmin, waduh kueder kita menjadah. Soalnya kemarin kita kueder, naik mobil merang, nyanyi, kita dengar suaranya si Kunuk, waduh setan jasa nih gua, makan rasanya aus kita, waduh mampir sama Iwan Batara di foto, jotrek, waduh, Deswarmin mampir, iya, waduh kebetulan lama rame jasa ini, udah banyak tingkat, mobil segala macem, waduh, kueder kita. Bang, cium tangan serpet, waduh empok, bini Jawara, patahnya banyak nol amat ini. Duduk min, dia sama abang ipar, adik iparnya, dia ambilin, utangin kue serabi di warung Pomina. Kebetulan Pomina janda lagi. Desarmin makan, waduh iya po, waduh gurih jasa ini serabinya, gulanya guancing. Enak min, bukan anak-anak lagi gurih. Di kampung lu serabi berapa duit min? Murah po, celentang 500, nang kurap 1000. Ya namanya serabi. Ya namanya dongeng apa baik gua kata deh. Duduk coblangnya. Bagaimana min kehidupan lu? Waduh bang, waduh tani berabe, sekarang mah tani. Sana nanam pare, sekebon, pahit semua. Waduh, ngapa lu nggak gulain begitu pare mah? Waduh. Saya beli bebek 12 ekor selepas di empang, ngambang semua. Ngapa lu gak ngadulin batu? Waduh berabe nih, mau abang jadi jawar begini amat bang. Datang lagi adanya tembontot, siapa namanya Dul Jaun. Disebutnya si Ladud. Bab nggak ngapa-ngapain lo dan Ladud, tembontot namanya Dul Jaun. Baju putih, kancingnya hijau, kuning, coklat, merah. Di sini ada getah pisangnya. Pakai kopiah, tikernya kelihatan. Kongko punya kongko Sarkada, Sarmin Dul Jaun. Sarmin seorang petani, Sarkada artinya seorang Jawara tulen. Yang tembontot Dul Jaun dipanggil Siladud. Akhirnya ketiga saudara pergi jarah. Mesen beras merah, nasi timbel, lalapnya daun brocok. Sambal keprok habis, ingus pada keluar. Waduh sedap jasa ini. Jalan ceritanya untak. Masuk utan, keluar utan, naik gunung, turun gunung. Si madeda. Model kayak balak ini sih. Jalan untak, suara tekek, panting gurekek, suara titir, panting guritir, binatang malam pada berbunyi.
Ya ya codot kali mah. Jalan untat mling jalan untak naik gunung turun gunung masuk hutan keluar hutan. Kodok pada berbunyi binatang malam berkedek-kedek. Ya binatang malam kodok berkedek berkedek-kedek berkedek-kedek. La ilaha illallah, kodok menjahit apa ngapa itu ya? Sampai ada kali kecil alias Farid zaman sekarang. Adik-adik awas loncat banyak buayanya. Loncat, benging, crik. Ayo Min. Waduh, kita mau loncat selangkan kita gudi gini. Mana kesek ledes. Sial, ada kalinya tak enggak ini. Mulanya ada buaya. Waduh, dibacain sama dia Sri Cicing Sekontom ini sampai sepandil referensi sepandil no. Urit kuara seru. Benging, crik. Ayo on. Waduh, Bang, lu pada bisa loncat ini kali dalam apa cetek? Kodok bancat berbunyi cetek. Terima kasih kodok. Tek dia turun blebek atas janggut. Ya cetek bapak moyang lu. Jalan Sarkada Sarmindul Jaun. Nih. Sampai di hutan dia tidur miring Pak. Ini tidur celentang haram Ustadz, bukan haram, kurang baik, alangkah baiknya miring. Bab kalau orang tidur celentang jelek dah. Bibir meletak, temblem, hidung megar. Tidur celentang campur ngorok jelek dah. Tidur meski itu temblok nyamuk jelek dah. Dul Jaun tidur celentang. Habis nyebrang celana kolornya beset, biji kormanya nongol. Ya korma muda sorotan bulan mencereng para hadirin. Tapi kalau korma aki-aki burak dah burak. Percis jamur ninjok loas. Tapi kalau setengah muda ya coklat dikit-dikit lah. Bangun lagi, jalan lagi, untat. Sampai di Tatal Batas ada pesantren namanya Pesantren Pandan Arum. Sebab ini pesantren dikelilingin pun pandan wangi, namanya Pesantren Pandan Arum. Kiainya yaitu Kiai Bahrul Ulum Sidik. Bahrul lautan, ulum ilmu, sidik lautan ilmu yang benar. Orangnya udah tua. Kalau tua enggak tapi tua. Udah tua. Jenggot kayak bulu jagung. Iga kayak penggilesan. Pantat kelempeng. Gigi abis. Tapi biar kayak gitu sati gunung diculak gempur para hadir. Ke rumahnya. Macan disembeli rokok. Anak sekarang biar jago bagaimana paling celengan babanya diinjak. Nih gunung diculak gempur para hadir. Nih udah tua ngomongnya udah geged. Saking tuanya asal mana kentut pegangan bangku. Ya senggoyongan. Maksudnya la ilaha illallah udah tua. Nya. Begini kalau lagi masih muda. Kalau udah tua makan sama bubur, dikit lagi ke lubang kubur. Gigi udah hancur. Nya. Asal mana kentut pegangan bangku. Bocah nyautin buset aki-aki kentut keluar silet apa ya? Datang 3 saudara. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Begitu kaget bongkoknya sampai lempeng. Buat. Hilang kagetnya bongkok lagi. Ketiga saudara Sarkada Sarmindul Jaun datang ke rumah Memanda Guru. Kalau kita kan kongkot cukup sejam 2 jam, bagaimana mau dapat barokahnya Pak? Ini 40 hari 40 malam 3 saudara. Pulangnya minta oleh-oleh. Padi sepetak enggak, kebo seekor tidak, talas kebon enggak. Sarkada pulangnya minta oleh-oleh, minta ilmu ketikjayaan, ilmu lalanang jagat. Minta ilmu jawara. Sarmin minta ilmu cocok tanam. Dikasih pacul. Gagangnya kayu cendana. Besinya pedut. Oh musyrik itu Pak? Enggak. Apa aja yang bermanfaat di alam dunia pakai, enggak ada musyriknya. Jangan dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji pakai pesawat buatan kafir, kan nggak boleh. Nyampe praktis dari Bandara Soekarno-Hatta menuju King Abdul Aziz Kota Mekah, bagus. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Ke Mekah naik kebo, di Tangerang mati itu kebo. Apa aja yang bermanfaatnya pakai.
Sarkada ilmu jawara, Sarmin ilmu cocok tanam, ilmu tani. Kita ceritakan Duljaun alias Siladud minta ilmu pelet. Dikasih sapu tangan duit si gobang yang menjadi judul cerita pada malam ini. Ilokan manjur ini mana Bu Ilar aki-haki. Dia cuma kantongin. Haki yakin, ainal yakin, hakikin kantongin. Kita nggak ceritakan Sarkada yang punya ilmu jawara, kita nggak ceritakan Sarmin, kita ceritakan Duljaun alias Siladud yang punya ilmu sapu tangan duit si gobang, ilmu pelet. Kerja di mana? Di rumah Tuan Sudagar Ali Jaya. Nih si Duljaun. Sudagar Ali orangnya namanya Ali sebab kaya, namanya Ali Jaya. Punya kapal layar 3, dagangannya rempah-rempah ditukar di Tiongkok kuno, sutra, mangkok dan lain. Nih dagangan Sudagar Ali Jaya. Iya namanya cerita Duljaun kerja udah 7 tahun jadi jongos. Apa itu jongos kacung? Apa itu kacung pembantu? Cuman Tuan Sudagar Ali Jaya punya anak satu-satunya semata wayang cakep. Siapa namanya? Siti Juhro. Bener cakep nih Siti Juhro. Anak-anak Kebayoran lama kalau ngeliat Siti Juhro yang matanya sipit jadi gede, yang matanya gede belok, yang matanya belok pecah. Ibarat bandeng-bandeng celincing yang nggak belumpur, ibarat duren-duren parung keranggan. Kalau ente kenal duren parung keranggan, dibelah peloak, isinya kuning, dimakannya manis kayak madu Sumbawa, bijinya kotek, nggak kayak duren serang yang dikepeng dulu Jambi, kita belah peloak, isinya nggak ada, bijinya melotot. Ngapain lo? Pengen tau gue udah belah, gue lo kagak bayar. Nih, kalau dia lewat anak-anak pada bersuit, tit, 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 tit. Ada yang cebok di kali belum bersih bersuit, tit. Dari juga nggak berbahasa strawberry ya. Nih Siti Juhro, rambutnya ikal pelau di mayang, hidungnya mancung runjing serudang, di dadanya ada apel Australia yang masih mengkel, pinggang potongan gitar Meksiko, pantat nonggeng sepotong, kenangka nonggeng sepotong, kenangka sepotong, kaki gunting padi. Tapi biar kayak gitu dia jaga nama pribadinya sebagai wanita, jarang keluyuran malam. Gak kayak cewek zaman sekarang Pak. Pemuda zaman sekarang punya duit 100.000 ngajak nonton layar film yang ditonton diam aja, bangku film jomplang, tangan gerayangan, mulut nyengir. Makhluk apakah itu? Kalau zaman dulu hurufnya ng, eng, enge, el, ala, c, o, co, ngelancong zaman dulu. Cuman tertib zaman dulu Pak. Ngelancongnya berlima. Yang teman seorang, yang terim berempat berlima. Mendandanan norak zaman dulu. Minyak rambut beteplek, sisir nogag, baju kelirengginang. Itu ngelancongnya bawa radio zaman dulu, mereknya Noble, terang bulan. Itu radio lagu-lagu Johanna Satar enak. Tem tem toem dem dem, kata radio. Tem tem toem dem dem. Semenjak berpandang mata hatiku rasa gelisah. Rasa terbayang kembali pertama kita berjumpa, jikalau senja yang indah hanya di ruang mata. Turirurirurit radio. Tirudidudirun doredodedang dodedodedodedodedong. Kiranya aku tergoda, aku tak tahu mengapa diri dilanda nustapa karena pandangan menggoda. Toeo. Hanyalah doamu saja pada yang maha kuasa, membikin hati kecewa jikalau jumpa. Paling ceweknya sembari giting kudungan zaman dulu. Mau siapa kemari bang? Kata ceweknya. Iya kata ceweknya. Emang Bang Mancung gak diajak? Temannya nyaut, Mancung malah lagi ngereretin tali. Zaman dulu. Kata ceweknya, kue pancong, kue simpring, nabu bedug di tengah sawah. Kalau ngelancong jangan di samping, silakan duduk di bangku saya. Bangku atuh didukun berlima, tunggirnya doang nogak. Iya neng, gak kasih neng. Kata ceweknya, metik limo jangan tengari, metik yang tua kena yang matang. Kalau mau jangan sendiri, orang tuanya disuruh datang. Minta dilamar. Anak laki mantun abang beliin cerengan semar es bonbon gagangnya baku. Bulan depan abang lamar ke kebun abang udah laku. Mau jual apa juga tanggung jawab anak muda dulu mah. Iya. Yang 4 udah tidur, yang 1 pacaran.
Radio nyarinya enak. Kalau mulai menjelang subuh, suara beduk di tabu terdengar anginan lalu. Kata ceweknya, "Bang, mana kuenya?" Di mobil pickup. Si abang mana ceweknya? Neng yang cakep. Ditanya, "Neng, mana sawoknya?" Kan udah matang. Si Neng mana cowoknya? Abang yang ganteng. Ditanya lagi, "Bang, mana kebembemnya?" Di dalam penyuk. "Abang, mana temennya?" Itu lagi tidur kayak kunyuk. Temennya bangun, "Weh, beli korma sama jarum. Udah lama buruan lah nyium." Babanya di dalam nyaut, "Siapa tadi beli jarum? Kalau beli jarum di pasar Bo. Siapa tadi mau nyium-cium bol kebo?" Kata babanya. Perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya ibu, kalau anak kita pacaran zaman sekarang, awasin bocah. Kita juga ngerasain muda. Calon mantu udah sama-sama demen, udah pacaran 3 tahun, kehujanan suruh nginep, lapor dulu sama RT RW. Kalau anak kita udah sama-sama demen, ibunya jangan buru-buru tidur. Awasin bocah. Intip dari jendela, dari hordeng. Busrit. Masa Allah anak waku tangga dirogoh. Busrit, ya Allah, bagaimana ini? Nah, ibu cara ngusirnya belaga nengteng ember, belaga nyiram kembang, nengteng ember, lancongan permisi, permisi lancongan. Paling anak muda nyautin, "Nenek udah lama gila ember." Gitu aja. Tuh. Ini Siti Juhro bener-bener cakep. Si Ladun alias Dul Jaun demen sendirian. Aduh. Bener-bener gaji gede. Cuman ini Siti Juhro bener cakep. Aku mencurahkan isi hatiku cinta sama Siti Juhro. Bagaimana caranya kalau begini? Aduh, laksana duri mendem di daging, ngebet sendirian. Dari dulu juga hadirin, orang demen sendirian awet. Lu ilaha illallah, 3 kali nyisir asal ke kaca dia. Asal Siti Juhro lagi dandan dia intip. Siti Juhro dandan pakai parfum wangi-wangian. Ya biar nyamuknya pergi. Dul Jaun heran. Lu ilaha illallah. Nih. Kebetulan hari Minggu bersendal gurau, bersukaria. Siti Juhro mandi di sungai Pandan Arum. Siti Juhro, Siti Hamamah, Siti Rodia pada mandi. Dul Jaun ngantar, ngintip dari atas tebing. Cakep-cakep cewek. Yang ngintip berjamaah. Iwan Watara ngintip, Bang Haji Saidi, Bang Haji Cacan. Ngintip teduh-teduh, cali pengennya dia. Saru badannya. Tuh, cewek ada yang badannya sedang, betnging blur. Ada yang badannya gede ke salon, betnging blur. Ada yang badannya kecil, kurus, betnging celub. Si Mas nyautin, "Pingsil kecemplung ya." Kali nyautin, diam-diam. Tuh, anak muda ada yang ngintip ilernya 3 paso. Ada yang ngintip nggak kedip-kedip. Lalar di bulu mata, menjot-njotan ke keramat ini bulu mata. Nih. Saya kata kali anak laki doang pada bercanda, kalau gitu cewek bercanda. Sembari nyanyi atau pada berenang. Laksmana raja di laut. Ada yang bindeng nyanyi goyang dombret. Kalau kita kan goyang dombret, orang cuma bindeng, ada oyang obet, oyang obet, oyang obet, goyangnya dibagi-bagi, ada oyang obet, oyang obet. Siti Juhro nyautin, teman-teman, waktu udah jam 5, nggak keburu sholat maghrib, ayo kita pulang, wayo, pada berburu. Sebelum pulang kita gegosokkan biar rapi. Baik, pakai pucuk daun pandan wangi. Si Mas nyautin, "Burung kecici mencok di sumur ya. Bisa dicuci, susah dijemur." Kita diintip, ayo kita pulang. Wayo. Pakai pakaian berbut. Aji Cacan ngamuk, "Lu berisik. Film abis." Galak banget ya, setan banget nih. Pakaian berbut,
Yang orangnya kurus dapat baju yang gembrot. Yang orangnya gembrot dapat pakaian yang kurus. Yang orangnya kurus dapat pakaian yang gembrot, larinya lega. Lagu kayak Ronaldinho ini. Yang orangnya gemuk dapat pakaian yang kurus, larinya macet. Gua nggak kayak pakai boneka Subasa ini. Itu lari nggak tuh begitu? Tali kama ketukar. Nggak tahu dasarnya. Kita ceritakan malam kira-kira jam 9. Dul Jaun pakai senter. Dul Jaun datang situ Jurong ngeluarin kopi sama biskuit, roti biskuit. Bang Jaun, iya. Orang kalau demen kan begitu ya. Belum tidur bang? Belum. Abang Jaun kok kelihatannya bengong alias melongo. Emang kenapa? Enggak. Kurang gaji? Bukan. Kenapa sih bang? Ngomong enggak apa enggak? Bengong tiap hari. Ju. Abang pengen Bukan Ju. Sebenarnya abang kerja di sini. Enggak betah? Ya betah. Gaji cukup. Cuman kenapa? Begini Ju. Terus terang. Nih hari malam ini abang ungkapkan hati abang. Sebenarnya abang udah lama selama kerja 1 hari 1 minggu udah 7 tahun abang cinta sama Juju. Abang demen sama Juju. Bagaimana kalau Juju abang ngelamar, Juju jadi istri abang. Leng-leng Siti Juhro didemenin sama Dul Jaun, mukanya merah, dadanya panas mendedeg, saking panasnya dadanya buat ngarang terasi mateng. Lah muka gua nggak pakai empang ini ya. Abang demen sama anak bayaran nama, anak Lujami, anak Cipulir, anak mana aja, anak Ciledug, petukangan saya lamarin. Najis saya sama abang. Abang pengki naik kebalik. Bangsat. Abang punya muka lebih jelek dari pantat saya. Setan. Saya boro-boro demen sama abang. Dasar pengki naik kebalik. Najis ke tulang-tulang. Masa Allah. Sampai bedeblok muka gua. Ju, jangan begitu. Emang begitu? Putih kulitmu pandang tak jemu. Saya putih. Yang keling si cali. Bangsat abang. Saya emang putih bang. Yang keling bang cali. Setan. Ju, jangan begitu Ju. Si cali temen abang biar kayak gitu. Najis ke tulang-tulang. Ju, saya mau tidur bang. Begitu mau tidur, dijamret kudungannya, Juju masuk ke pintu, dijebretin pintu papan jati jeriginya. Cediet, la ilaha illallah. Cintanya ditolak, kukunya ngejelekap. Di sini diperkenakan sapu tangan duit si gobang oleh-oleh dari Bapak Kiai Bahrul Ulum Siddiq. Abang malu sama orang rambut udah panjang mau digunting di pasar Tanah Abang, cinta abang ditolak. Di sini abang mau kebutin sapu tangan duit si gobang biar ngikutin abang nyampe ke lubang. Dikebutin sampai di Sigobang, bet pulang Dul Jaun, dikerjain jam 10 setengah 11 ngigo. Saking manjurnya. Lagu-lagu dulu diputer, lagu-lagu. Dong deng dong deng dong dore do de do dem do de dem do de do de do de do de do dem. Usah kau kenangkan, usah kau pikirkan peristiwa lama. Anak-anak bilang mainin. Dimainin film Cowboy Adios yang paling panjang. Tak tut. Bad boys call golden day. Bad boys call the day. Bad boys call golden day. It's made about the day, boy. Late boys call golden day. Bad boys call the day. Tukang lepet pelitanya udah begini. Kalau film habis tampak gua bawa din. Film kongko mulu. Late boys call the boy, late boys call the boy. It's not the night, boy. Late boys. Ya kaki kuda. Late boys call the boy, late. Udah kalau nyium. Hand the boy mulu. Jagoan nyium kagak, berantem kagak, dipanah medek. Cegrasain apa gua kata. Film abis anak kecil pada nutur duit. Dia kata kali duit cepean. Dak pungut reak. Waduh. Sial bener ya. Sekali duit reak bener. Pesta 7 hari 7 malam selesai. Dul Jaun dengan siapa?
Iya, itu dengan Siti Juhro. Dul Jaun seorang rakyat jelata, abangnya seorang jawara, dan abangnya kedua seorang petani. Maka Dul Jaun kita nggak ceritakan malam pengantin baru, nggak enak didengar oleh umum. Yang saya bawakan tadi, yang judulnya Sapu Tangan Duit Si Gobang, saya rasa cukup sampai di sini saja dulu. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.